Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Renungan kita pada hari ini diberi judul Makanan Rohani. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. 1 Korintus 10 ayat 3-4. Filsuf G.W.F. Hegel pernah berkata demikian. Perlakuan paling konyol yang paling diterima sejarah adalah manusia tak pernah mau belajar darinya. Tentu yang dimaksud Hegel adalah sejarah bukanlah kisah masa lalu belaka, tetapi sesuatu yang perlu dipelajari agar kita memperoleh manfaat baiknya. Itulah sebabnya para penulis Perjanjian Baru sering merujuk kepada sejarah masa lalu bangsa Israel sebagai contoh kebijakan yang harus dipelajari atau kejahatan yang harus dihindari. Rasul Paulus menyadari bahwa orang-orang Yahudi yang telah percaya sangatlah mudah untuk terjatuh ke dalam pemikiran legalisme. Demikian juga orang-orang percaya yang berasal dari bangsa yang bukan Yahudi sangatlah mudah untuk kembali kepada praktek kafir sebelumnya. Dan Paulus menggunakan sejarah orang Yahudi untuk menjelaskan beberapa kebenaran rohani yang penting yang relevan dengan semua orang percaya masa lalu, sekarang, dan masa depan. Untuk mencegah orang Kristen Korintus kembali ke cara mereka sebelumnya, Paulus menggunakan peristiwa keluaran orang Israel dari Mesir, pengembaraan mereka di padang gurun, dan akhirnya masuk ke tanah perjanjian untuk mengajar orang percaya sebagaimana menjalani hidup di dalam Kristus Yesus dan menjaga diri mereka dari jatuh ke dalam dosa, penyembahan berhala, apatis, dan pemberontakan. Dia menjelaskan makna rohani dari peristiwa keluaran orang-orang Israel dari Mesir dan hal-hal indah yang terjadi ketika mereka mempercayai Tuhan dan menaati perintahnya. Paulus memberitahu kita bahwa semua orang yang ditebus dari Mesir makan mana, makanan supernatural yang Allah sediakan bagi mereka, dan itu melambangkan Yesus yang adalah makanan rohani sejati kita. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan semua minum minuman rohani yang sama. Karena mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu itu adalah Kristus. Israel diselamatkan dari Mesir, dan iman mereka dianggap sebagai kebenaran. Dan seperti semua orang perjanjian lama, mereka menantikan Dia yang akan datang, Mesias Israel, Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus Kristus. Setiap bagian dari hukum Musa dan semua tulisan nubuatan menunjuk pada Yesus yang akan datang dan menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Dia adalah makanan spiritual sejati dan minuman spiritual sejati untuk jiwa mereka dan untuk jiwa kita juga. Dosa dari setiap orang perjanjian lama untuk sementara ditutupi oleh penumpahan darah yang tidak bersalah seperti yang ditetapkan oleh Tuhan dalam pesta dan pengorbanan Musa. Sampai domba Tuhan, mereka yang sejati akan datang dan menanggung dosa mereka melalui pencurahan darahnya. Sama seperti orang Kristen saat ini, mereka kembali pekerjaan Kristus yang telah selesai dan diselamatkan melalui iman di dalam Dia. Begitu juga orang percaya pra-salib menantikan kedatangan Mesias dan iman mereka dihargai sebagai kebenaran. Mereka diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Tuhan yang akan datang, Yesus Kristus. Sama seperti kita mengingat Dia sebagai roti hidup dan air kehidupan, demikian pula makanan rohani yang diterima Israel di padang gurun melambangkan Yesus, termasuk air yang mengalir dari batu karang
dan mana yang turun dari surga. Paulus mengingatkan orang Korintus bahwa semua yang melarikan diri dari Mesir makan makanan rohani yang sama. Mereka semua minum minuman rohani yang sama. Mereka semua diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Mesias yang dijanjikan Tuhan. Makanan rohani yang turun dari orang Israel makan di padang gurun melambangkan Yesus. Paulus juga menjelaskan bahwa meskipun ditebus secara ajaib dari perbudakan Mesir oleh kasih karunia Allah, melalui iman, generasi pertama Israel gagal menjadi orang yang disucikan. Mereka gagal menjadi dewasa secara rohani. Mereka gagal untuk mendapatkan istirahat yang dijanjikan dengan menjalankan kehidupan saleh yang untuknya mereka telah diselamatkan. Sebaliknya, menjalani kehidupan yang berkemenangan, seluruh generasi umat tebusan Allah menjalani kehidupan yang kalah saat mereka berkelok-kelok melalui gurun selama 40 tahun yang panjang. Betapa menyedihkan bahwa orang-orang yang telah ditebus ini jatuh ke dalam dosa, penyembahan berhala, apatis, kedagingan, dan pemberontakan, dan betapa pentingnya orang Kristen belajar dari kegagalan Israel dan tidak berakhir sebagai orang-orang tebusan Tuhan yang tetap dalam masa bayi rohani dan menjalani hidup di kekalahan telak. Setiap orang yang diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman dalam karya Kristus diberi kuasa untuk menjalani hidup berkemenangan. Setiap orang Kristen adalah bagian dari ciptaan baru di dalam Kristus dan semua memiliki akses ke kasih karunia Allah yang cukup melalui kuasa Roh yang berdiam. Kita semua diberikan semua yang kita butuhkan untuk hidup dalam kesalehan melalui iman di dalam Kristus. Seperti Israel, kita semua memiliki akses ke kepala yang hidup yang kita beri makan dengan iman. Kita semua makan dari makanan rohani yang sama dan minum dari air kehidupan yang sama. Yesus sendiri mengingatkan kita, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selamanya. Roti akan aku berikan untuk kehidupan dunia adalah dagingku." Sama seperti Tuhan setia kepada Israel, Dia setia kepada kita hari ini. Semoga kita belajar pelajaran hidup saleh yang diuraikan dalam firman Tuhan. Semoga kita belajar dari kegagalan Israel dan memberi makan kepadanya di dalam hati kita dengan iman, dengan ucapan syukur saat kita mati untuk diri sendiri dan hidup untuk Dia. Pertanyaan untuk renungan pribadi. Apakah Anda lapar dan haus akan Dia yang adalah roti dan air kehidupan? Apa yang Anda lakukan? Mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih bahwa Yesus adalah roti hidup dan air kehidupan yang memperbaharui roh kami, menyegarkan jiwa kami, dan memulihkan sukacita keselamatan kami. Tolong kami untuk belajar pelajaran hidup, bahwa Engkau akan mengajar kami melalui kekurangan Israel, dan kami berdoa agar kami akan bertumbuh dalam kasih karunia di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.